bersama saya Hadianto Megakasairu. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai sumber histori sosiologi politis Pancasila sebagai sistem filsafat serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan bagian pertama ini akan kita bahas itu mengenai sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam sila pertama, masih berlangsung sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Dan dalam sila kedua, kemunculan konsep internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dalam sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Dan pada sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikatan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Dan dalam sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Dan bagian yang kedua yang akan dibahas itu sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan kelompok kedua, masyarakat ilmiah atau masyarakat akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Toto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Dan bagian ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama meliputi wacana politisi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juli 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara. Artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Dan dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman diantaranya yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Dan yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Dan yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Profil dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Dan demikianlah itulah video profil dari Universitas Pembangunan Indonesia, dan saya mengajak untuk Anda yang menonton video ini untuk join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.